rumah subsidi. Padahal tuh rumah subsidi harganya 100 jutaan aja loh. 14 meter teman-teman, sorry. Sama kosan gue beda 2 meter jujur. Nah, ini rumah ini pas banget nih buat lu penganut hidup minimalis. Orang-orang yang suka baca filosofi teras. Biasanya tuh celana gak ganti-ganti tuh kita kalau cowok tuh. Gak boleh deh Kalibata City. Terlalu ans jujur. Apalagi lo Kalibata City lo pakai Brio yang Satya ya manual. Nah, udah ketahuan dibeliin itu mah. Dan aturannya Texas. Nah, wajib. Lo kalau nggak Texas, lo nggak nyampe di sini, friend, jujur. Sekarang Satria Mahathir enggak nih, Farel. Welcome to Authenticity Class FM, the most authentic radio in town. Halo. Selamat datang di Kelas FM. Bareng gue Andri Senopati yang bakal nemenin lo sampai 7 jam ke depan. Canda. Tapi di Kelas FM ini acara apa sih? Ini tempatnya berita-berita terupdate, informasi-informasi ternyampe, dan juga ilmu-ilmu mahal semuanya ada di sini teman-teman. Lo wajib ikutin ini sampai akhir karena biar lo nyampe. Biar lo gak ketinggalan update. Ini isinya informasi, knowledge, semuanya nyampe. Mentok. Dan Kelas FM ini bakal tayang di setiap hari Senin teman-teman. Seminggu sekali. Nah tungguin gue setiap hari Senin, gue bakal nemenin lo tuh. Jadi buat lo yang aduh hari Senin lagi nih, tenang aja ada gue sekarang. Let's go. Gue bakal masuk ke informasi pertama. Nah informasi pertama ini sebenarnya agak sedih teman-teman ya. Ini berita dari industri musik Indonesia, di mana industri musik Indonesia sedang ditinggalkan oleh sosok besar yang juga teman baik kita, teman baik gue pribadi, teman baiknya Authenticity juga, Gusti Irwan Wibowo yang baru berpulang beberapa hari lalu. Teman-teman, kita tribute untuk Gusti Irwan Wibowo teman-teman. Kita doakan semoga Mas Gusti diberi tempat terbaik dan semoga karya-karyanya tetap harum di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. FYI, Gusti Irwan Wibowo ini dia alumni Soundroom teman-teman. Dia masuk top 3 Soundroom tahun kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya tahun kemarin seingat gue. Selain dia alumni Soundroom, dia juga punya banyak kenangan lah sama Authenticity. Udah pernah beberapa kali jalan program kan sama dia gitu. Dan untuk gue pribadi juga, dia salah satu orang yang membantu program gue waktu gue masih kerja jadi karyawan, yang mana tugas gue tuh bikin event. Dia membantu event gue, dia mau tampil tanpa dibayar sepeser pun teman-teman. Top 3 lagu Gusti all time menurut gue ya all time. Nomor 3 itu ada lagu yang lucu, Cerita Salah Tingkah. Itu lagu lucu banget. Kalau lo pernah nonton Gusti live, dia itu suka bercanda cuy. Biasa nyanyi terus dia sambil bercanda dia keluarin celetukannya. Di lagu ini juga kayak begitu, mirip-mirip kayak dia live gitu ya, tapi bentuknya audio aja gitu. Terus nomor 2-nya ada Terpapar Asmara, sama nomor 1 udah pasti Yang Goyang Mentok Diculik Cinta gitu. Ini info teman-teman ya. Gusti ngasih tahu gue lagu Diculik Cinta itu sebelum lagunya dirilis, dan gue merasa terhormat sekali teman-teman. Itu kayaknya buat gue adalah lagu dangdut paling nyampe di kuping gue menurut gue. Tapi memang kita harus akui dia adalah musisi paling entertaining di Indonesia untuk sejauh ini menurut gue dia paling entertaining. Mantap, keren banget. Kita doakan teman-teman untuk Gusti. Oke, berita pertama teman-teman, ini ada berita yang sangat mendunia dan sempat bikin kita panik teman-teman. Walaupun udah agak mereda ya sekarang ya. Beritanya adalah Iran versus Israel. Wow, God damn it. Kok bisa mau perang dunia 3? Kok bisa? Ini tuh permasalahannya sebenarnya ya ngadu ego aja sih menurut gue sih. Si Israelnya juga, lu udah tahu Iran tuh kalau di Timur Tengah ibaratnya di kelas, dia tuh abang-abangan cuy. Lo kirim rudal, ya dikirim balik sama dia. Lo jual gue beli kan, gitu kalau kata orang Betawi mah. Tolonglah Israel nih, lo jangan aneh-aneh lo, ngebully orang lo. Lo ketemu yang abang-abangan, ngadu kan lo ke abang-abangan lo. US turun tangan tuh. Untung sekarang udah gencatan senjata, udah aman kita nih. Gak jadi kan, tadi kan kita panik tipis ya namanya. Skill kita apa sih, paling ngedit CapCut gitu. Gue akuin gue punya ilmu nyampe mentok. Tapi kalau perang dunia 3 jujur belum latihan. Gue megang AK-47 belum latihan gue. Belum nyampe di itu tuh. Tapi mungkin ini ada hubungannya sama kenapa Kang Deddy Mulyadi mau masukin anak-anak bandel ke barak. Persiapan ternyata untuk perang dunia 3 ya. Nice. Gue kemarin sempat baca Twitter, ada orang yang nge-tweet, jadi sekarang ibu kota Indonesia tuh di mana sih? Ada yang nanya. Terus
ada orang yang balas, kayaknya kenapa kita sekarang semua masih dibingungkan di mana ibu kota Indonesia sekarang? Ini ada kaitannya dengan Perang Dunia Ketiga. Mungkin ini kesengajaan pemerintah biar ketika terjadi Perang Dunia Tiga, mereka nggak tahu ibu kota kita di mana. Nah, itu. Jadi mereka bingung. Ada titik vital Indonesia di mana ya? Nah, aduh, padahal jelas tuh Raja Ampat lagi. Nggak jadi deh ngomongin Raja Ampat. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada beberapa video teman-teman, video-video lucu ya. Ini gue nggak ngerti deh kenapa ya masyarakat sosial media menganggap Perang Dunia 3 nih kayak bercandaan gitu. Lu kok bisa lu mau Perang Dunia 3 lu malah lu bercandain. Ada orang bikin video POV mau Perang Dunia 3 tapi lo strict parents. Dibagi shift kan lebih enak nggak sih, lebih efisien. Guys sing strict parent atau sing jam 09.00 bengi wis dikongkon mulai iku dadi enak ya nggak? Ancen ada strict parent niku, mbebani urip ae. Teken kancamu sing strict parent. Terus nih ada lagi nih. Nih salah satu videonya nih ada outfit Perang Dunia 3. Lihat ya kan pakai baju tentara hormat. Wow, kok tiba-tiba fashion celana ini tiba-tiba pakai baju oranye, ketangkep. Tiba-tiba pakai baju dino. Radiation vintage. Wow, masa ada check outfit untuk Perang Dunia 3? Janggal banget kan? Nah, ini ada gue pas tahu World War 3 boleh bawa AirPods. Oke, jadi dia ceritanya tentara perang, dia pakai AirPods. Zang, statue. Kenapa dia statue? Wah, janggal sih, tapi emang sih janggal sih kayak lo generasi sekarang dibawa ke Perang Dunia 3 sih pasti ada tuh momen-momen tentara Garuda mengisi waktu luang dengan membuat DC statue. Wah, iya sih di situ sih after party Perang Dunia 3 lead karaoke by Pasming Base. Janggal. Berita hot selanjutnya ini gempar banget, semua sosial media gempar heboh, pernikahan Al dan Alisa. Ini tuh merepotkan para lelaki. Jujur, standar naik lagi. Karir kita masih gini-gini aja ya kan? Coba tuh, walaupun jujur ya, secara knowledge juga nyampe. Karir aman ya. Tapi kita kan kalau kita pengen nikah yang private aja ya. Nih gara-gara Al dan Alisa standar pernikahan naik tuh. Kalau gue sih bisa ngimbangin. Cuman kan orang di luar sana coba tuh ada. Nih ada editor gue Jidan baru lulus probation. Coba. Kasihan lu nggak kasihan sama dia? Kalau gue sih gue gak masalah, gue sih bisa ngikut flow ya, gue bisa ngikut wave kalau gue. Cewek mau apa sih kita go. Nah mereka nih 6 tahun pacaran akhirnya nikah dan nikahnya ada di Saint Regis. Pada tahu Saint Regis? Tahu Saint Regis? Enggak, udah lo biasa nutup portal lo deh, kagak tahu lo Saint Regis mah. Tuh dia mulai dari akad, resepsi, ngunduh mantu sampai after party. Ini ya gua kasih tahu ya. Orang kalau nyampe nih after party enggak lead karaoke. After partinya apa? Dewa 19. Nah, coba bapaknya disuruh manggung. Kurang nyampe apa lo? Ini ada Dewa 19 collab sama Jeff Scott dan Dino Jelusik. Kemarin itu Ahmad Dhani sempat main di podcast Naik Kelas. Walaupun gak sekelas ini ya, karena ini lebih relevan gue akuin. Untuk informasi-informasi nyampe tetap di sini. Nah, Ahmad Dhani kemarin bilang mau ngeduetin Dewa 19 sama Once Again di pernikahan anaknya, tapi ternyata Abang Once nggak jadi dateng. Ya itu kita nggak tahu kenapa. Kita tanya-tanya Kang Soleh kali ya. Kalau gue sih nggak ngelihat mereka musuhan ya kalau gue ya. Yang heboh lagi nih ya, fotonya itu di like sama orang Ferrari friend, orang F1, namanya Charles Leclerc. Pada bisa gak lo baca? Pada bisa gak? Gak bisa, udah gak usah ngikut-ngikut. Gak bisa. Only me lo deh. Gak nyampe. Nah makanya biar nyampe nih gue ajarin. Tuh dia di like ya kan. Emang beda kalau pernikahan orang nyampe. Ngundangnya mah itu gak ada tuh orang-orang yang sembarangan masuk nyari rendang. Gak ada orang-orang kayak gitu, gak ada. Di pernikahan ini gue akuin. Ini biar minimum ya pernikahan ya. Jangan pernah pakai pagar ayu dan pagar bagus. Bridesmaid sama groomsmen tuh. Di situ lo nyampe friend. Oh, masih pakai pagar ayu pagar bagus mah. Pagar betis aja ya, pagar betis kalian. Bridesmaid Alisa nih dikasih hampers. Lo mau tahu hampersnya apa aja? Ada 9 jenis. Oh my god. Ini yang kita tahu ya, Mungkin ada yang kita nggak tahu teman-teman. Nah ini yang pertama ada Hills Jasmine Elizabeth dengan harga 2,7 juta. Yang nomor 8 ada Coxicle Kantin dengan harga 579.000. Coxicle tuh tumbler kalau lo nggak tahu, gua ajarin. Tumbler 500.000 harganya. Nomor 7 ada Diptyque Iliomis. Itu harga 1,2 juta. Terus ada Diptyque Scent Candle. Scent Candle tuh lilin wangi. Candle, nih lilin wangi gua ajarin. Harganya berapa lilin wangi? 2,4 juta. Ada Huda Beauty harga 800.000. Oke biasa. Tapi ada lagi parfum
Ferragamo Fiamma harga 2,5 juta. Parfum harga 2,5 juta. Lu mau beliin temen lo deodoran tuh, temen lo yang bau mau lo beliin deodoran aja, lo ragu kan? Mendingan lo kasih tahu kan daripada lo beliin deodoran kan. Yang ketiga ada Olaplex Hair Care. Harganya 1,2 juta. Nomor 2 ada rangkaian SK2 13 juta. Oh, gua skincare. Ini skincare 13 juta. 13 juta skincare. Jujur, di situ muka lo bersinar deh. Muka lo paling bersinar, kalah matahari. Bintang Kejora kalah, Lesti Kejora kalah, jauh. Oke. Ada nomor 1 ada Dyson Airstrait harga 7 juta. Pada tahu Dyson nggak? Pada tahu gak lo? Jujur lo kalau pakai Dyson butuh genset di rumah lo kayaknya deh. Gara-gara si Al sama Alisa ini menikah, pernikahan mereka ini jadi dream wedding. Jadi dream wedding ini biasanya wanita-wanita nih pada meminta, aduh dream wedding banget lagi yang ala-ala Jaksel banget. Nah lo gue ajarin bagaimana mempunyai dream wedding yang nyampe mentok. Oke, kita mulai main di nomor 1-nya dulu, ada bridesmaid sama groomsman-nya dulu nih. Nah ini dari mulai bridesmaid sama groomsman, lagi-lagi gue kasih tahu, jangan pakai pagar ayu pagar bagus. Bridesmaid sama groomsman bedanya apa sih abangku? Secara pakaian mungkin kalau bridesmaid sama pagar ayu tuh nggak jauh-jauh gitu, masih yang kayak ada kebaya-kebayanya. Tapi kalau bridesmaid tuh biasanya yang foto-foto cewek angle pundak tuh biasanya tuh. Nah harus ada itu tuh, beda kalau pagar ayu nggak ada. Ini bridesmaidnya pernikahan mereka ada Aliyah Mas Said. Pada tau Aliyah Mas Said gak? Innalillahi, Aliyah bukan, salah. Aliyah Mas Said, Michelle Mariam, Oceane Alagia, sama ada Anissa Sumitro dan Melsek. Udah nggak ada. Putri nggak ada, Fitri nggak ada nama Fitri. Ya groomsman-nya ada JJ Soekarno. Nah udah ngeri kan lo, udah ada Soekarnonya udah ngeri. JJ Soekarno, ada Bastian Steel tuh, ada abang-abang hip hop nyampe tuh, ada Rangga Laksmana, dan masih ada banyak lagi teman-teman. Pokoknya orang-orang nyampe yang namanya nggak mungkin ada di nama-nama pagar bagus nikahan di gang, nggak ada. Oke, nah yang kedua kita coba cek di venue ya. Nih biar nikahan lo nyampe nih, venue lo harus nyampe juga friend. Jujur biasanya mainnya di outdoor indoor. Nggak bisa lo kalau cuman indoor doang, yang hall gitu doang nggak bisa. Main outdoor indoor. Terus dekorasi juga. Kalau yang sekarang yang genzi itu, yang jaksel mainnya di earthy tone. Nah tuh kemarin nikahan Al pakai gitu tuh. Bunga-bunga centilnya mana? Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Nah nih gue ada 5 rekomendasi venue nyampe buat lo resepsi. Ilmu ini yang nggak ada di podcast naik kelas. Nomor 5 ada Velves UI. Terus 4-nya ada Hutan Kota by Pelataran. Ini tempat nikahannya Chelsea Islan tuh, Chelsea Islan. Lo kalau nikah di sini berasa lagi kayak di Art Jakarta. Jujur, pernah gak ke Art Jakarta? Nah udah, kalau nggak nyampe di situ jujur. Dan nomor 3 ada Pelataran Kinandari. Ini juga by Pelataran lagi. Pokoknya udah yang by Pelataran di situ nyampe, friend. Yang nomor 2 Wot Batu Bandung. Ini tempat nikahnya Tara Basro. Oh, pada tahu Tara Basro? Nah ini nikahnya di sini, di Bandung. Dia walaupun nggak Jaksel di Bandung, tapi tetap Jaksel itu mental, friend. Tuh, ini tempat tetap Jaksel. Yang nomor 1 nih kayaknya sebelum gue sebut lo mendingan skip 10 detik karena udah nggak nyampe lo, udah nggak nyampe. Ini Taman Kayu namanya. Nah, ini outdoor private tempat di Jaksel. Ini juga dipakai sama siramannya Al sama Alisa. Nah, udah nggak kebayang lo siramannya. Oke, nomor 3 yang wajib banget ada di nikahan biar lo nyampe, udah pasti fotografer. Rekomendasi fotografer paling nyampe buat lo pada nikah. Nah, nih ilmu lagi dari IM. Nomor 5 ya, ada Davi Linggar. 4-nya ada Govinda Rumi. 3 ada Axio, O-nya 2 ada Illuminen. Illuminen tuh umum tuh, kalau orang yang nyampe sih umum sebenarnya. 1 ada Rio Motret. Oh, jujur, lo kalau nikah masih fotografer yang kenalan temen? Enggak, jangan. Temen lo tuh jadi tamu, jangan suruh kerja. Lo nikah masa temen lo kerja? Jangan, temen lo tamu aja. Lo nyewa aja fotografer. Apalagi lo nikah, fotografernya pakai fotografer mini soccer. Enggak, skip gue di situ. I am under the water. Please help me. Nah, kalau tadi kita bahas pernikahan, after nikah tuh nggak mungkin dong tinggal di rumah orang tua. Kalau ini ada, nih sebenarnya berita juga. Aduh. Nih gue gatel banget mau bahas ya. Rumah subsidi. Pada tuh rumah subsidi. Gen Z nyari-nyari tempat tinggal nih mungkin bisa jadi salah satu opsi ya. Rumah subsidi. Harganya 100 jutaan aja loh. Gitu, tapi luasnya 14 meter teman-teman. Sorry, sama kosan gue beda 2 meter jujur sama kosan gue beda 2 meter. No! Ada videonya juga nih. Terus setelin ya. Nah tuh ya kan, agak janggal ya, keran di depan sih. Tapi nggak ada halaman ya. Nah ini kalau dilihat dari video review rumah subsidi dari @biasalah anak muda, ada 3 barang haram yang dipunya kalau tinggal di rumah ini. Oke, yang pertama ada baju lebih dari 6 piece.
Nah, nih rumah ini pas banget nih buat lu penganut hidup minimalis. Orang-orang yang suka baca filosofi teras. Biasanya tuh celana nggak ganti-ganti tuh kita kalau cowok tuh jeans itu aja, cuci kering pakai. Yang kedua, nih jemuran juga janggal ya, jemuran kayak cuman segitu tuh ngapain jemuran cuman segitu? Emang bisa dipakai jemur ya kayak gitu kan ya? Dalamnya tapi ada ini sih, ada mesin cuci sih. Mesin cuci yang apa front loading gitu yang di depan, tau kan lo pada? Itu dapat tapi ya berarti ya properti dapat ya atau kosongan aja ya. Oh itu contoh jangkal juga contohnya ya. Nih di rumah ini nih haram banget kalau lo punya meja kerja sebenarnya teman-teman. Meja kerja itu kan kita udah makan space menurut gue. Kayaknya orang-orang kalau tinggal di rumah ini udah nggak sempat ke meja kerja deh. Pulang tidur pasti capek Rumah sekompak itu kayak lo udah renget dengan kepadatan Jakarta. Lo pulang ke rumah lo padat juga tuh, renget juga, mendingan tidur. Tapi tenang aja, gue selalu punya opsi untuk lo yang nggak nyampe ya. Daripada lo beli rumah subsidi 100 juta, mendingan nih lo pakai 3 opsi gue ini. Opsi tempat tinggal nyampe, friend. Yang udah pasti digandrungi Genzi Jaksel. Yang pertama nih. Apartemen tapi nggak boleh yang 3 bedroom, mentok di 2 bedroom. Kalau yang Genzi banget studio biasanya. Cuman kalau apartemen syaratnya adalah nggak boleh di Kalibata City. Kenapa? Terlalu ans jujur, terlalu ans. Apalagi lo Kalibata City lo pakai Brio yang Satya ya manual. Nah udah ketahuan dibeliin itu mah. Stop it. Get some help. Yang kedua, kos eksklusif. Nah, nih kos eksklusif nih bisa jadi opsi tempat tinggal juga teman-teman. Sebenarnya gini, kalau kos-kosan ya, yang penting di Jaksel dan syaratnya cuma satu, ada namanya kos eksklusif dan aturannya Texas. Nah, wajib. Lo kalau nggak Texas, lo nggak nyampe di sini, friend. Jujur, nggak nyampe. Wajib kalau kosan Texas, Jaksel ya. Yang ketiga, kontrak di pinggiran Jakarta. Lo bisa ke Jagakarsa. Gue nyebutnya Jaksel Pesisir ya, yang coret-coret deh tuh. Cinere, Bintaro masih bisa tuh, lo cari kontrakan murah masih ada, masih deket akses ke Jaksel. Nice. Biar lo semua pada nyampe nih ya, gue akan kasih lo rekomendasi mingguan temen-temen. Selain berita-berita nyampe, informasi-informasi yang update banget kayak tadi, gue akan kasih juga rekomendasi paling nyampe nih, biar daily lo pada nyampe jujur. Ini ilmu mahal banget. Episode ini gue akan kasih lo top 5 film yang endingnya paling nyakitin teman-teman. Setiap minggunya lo bisa kasih gue rekomendasi apapun, gak cuma film. Minggu ini mungkin film, di minggu depan kita gak tahu apa ya. Pantengin terus Instagram @authenticity_id dan lo bisa kasih gue rekomendasi apapun. Hal-hal yang paling nyampe, mulai dari film, lifestyle, musik, apapun itu kasih ke gue, friend. Gue tungguin. Gue mulai dari nomor 5 ya. Ini nomor 5 nih basic sebenarnya. Kalau lo belum pernah nonton, lo gak nyampe, friend. The Apple of My Eye. Wah, lo kalau lo gak pernah ngeliat scene baju bekas coretan-coretan pulpen sih, lo gak nyampe di situ, friend. Jujur, lo nonton film ini minimal pipi basah, jujur. Nomor 4, Last Letter from Your Lover. Ini sedih tapi POV selingkuhan. Nah, lo penasaran? Langsung ke aplikasi merah tuh. Nomor 3, ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nih kita main di lokal nih nomor 3 nih. Ini jujur film sedih endingnya. Nah, lo kalau mau tahu endingnya lo nonton deh. Gue gak mau spoiler, tapi ini endingnya bener-bener nyakitin. Kalau lo suka nonton cuplikan-cuplikan, ini ikonik banget. Hayati. Ah, itu tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu lo kalau mau tahu Zainuddin marah-marahnya kenapa, lo tonton tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nomor 2 jujur gue pernah nonton film ini, pipi kiri gue basah, gue akuin. Maaf, pipi kiri gue basah. Me Before You. Wah, ini nyampe mentok. Sedihnya dapet, romance-nya dapet, dramanya mentok parah. Lo wajib nonton sih Me Before You kalau lo suka ending sedih. Nah, yang nomor satu nih film legend. Lo mungkin pernah nonton, tapi kayaknya kalau yang umurnya di bawah gue kayaknya agak nggak kena juga nih sama film ini nih. Ini film old school, Playboy pada masanya. Orang bernama Pharrell, film My Heart. Nah, itu ayo fuckboy pada masanya tuh. Itu fuckboy lo sekarang Satria Mahatri. Enggak nih, Pharrell. Jangan main-main sama Pharrell ya, jujur. Cewek 2 ngejar-ngejar dia. Telok nih Pharrell nih. Endingnya sedih banget. Lo wajib nonton film ini. Oke. Itu dia 5 rekomendasi film yang endingnya paling nyakitin. Nah, lu cuma bisa dapetin informasi dan ilmu-ilmu kayak gitu ya di Kelas FM. Karena ada gue yang selalu bisa memberikan lo ilmu-ilmu mahal. Nah, buat lo yang mau tahu ilmu-ilmu mahal lainnya, informasi-informasi terupdate, lo bisa langsung tanyain aja di @authenticity_id teman-teman. Karena setiap minggunya gue bakal ngasih lo informasi-informasi autentik, berita-berita yang hot dan hits
dan ilmu-ilmu mahal lainnya yang lo cuma bisa dapetin di Kelas FM. Thank you banget buat yang udah nemenin gue sampai akhir, dan thank you banget buat yang udah gue temenin sampai akhir nih. Tontonin gue terus ya setiap Senin nih, karena gue tayang setiap Senin nih. Buat lo yang Seninnya selalu nyetel Hindia karir tak ada artinya, nah lo dengerin juga ini biar Senin lo nggak menyebalkan banget teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Ini pesan terakhir dari gue. Kalau lo mau informasi, berita, ilmu yang autentik, lo cuma bisa dapetin di sini. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Sampai jumpa minggu depan. Aku Andri Senopati. Pamit undur diri dulu. See you minggu depan teman-teman.